Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari saya. Hai sahabat, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai complex sentence atau kalimat menjamuk bertingkat, di mana materi ini merupakan salah satu yang terpenting bila sahabat ingin sukses dalam writing dan ingin menulis dalam bahasa yang lebih expand, variatif, dan tidak membosankan. Sangat penting sekali. Nah, juga perlu diketahui itu merupakan lanjutan dari simple dari kalimat sederhana. Sebelumnya itu kan sudah ada pembahasan simple sentence dan compound sentence, kalimat menjamuk saudara. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui ya. Nah, pada bagian ini itu kita akan fokus pada complex sentence, yaitu pengenalan jenis-jenis noun clause, adjective clause, dan adverb clause, dan posisinya dalam kalimat bahasa Inggris ini. Baiklah, langsung saja kita bahas apa itu complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu main clause atau induk kalimat dan satu atau lebih subordinate clause atau anak dari kalimat. Nah, induk kalimat atau main clause ini itu disebut dengan independent clause dan anak kalimat itu disebut dengan subordinate clause. Bisa dengan sub clause disebut dengan dependent clause. Nah, supaya lebih jelas itu perhatikan contoh complex sentence berikut. Sam never said any money. Good salary. Sam tidak pernah menabung meskipun ia mendapatkan gaji yang bagus. Nah, Sam never said any money ini main clause. Main clause ini bisa berdiri sendiri. Jadi seandainya auto sampai akhir ini akan tetap bisa menjadi kalimat yang bisa bilang lengkap. Dan kalau he an a good salary ini itu sub clause yang diawali dengan konektor, kata penghubung. Konektor itu kata penghubung. Subordinator bisa disebut atau juga disebutnya deh clause maker. Nah, subordinate clause itu membutuhkan main clause supaya menjadi kalimat yang utuh, berbeda dengan main clause. Nah, sampul atau anak kalimat dalam bahasa Inggris itu bisa berupa noun clause, adjective clause, dan juga adverb clause. Nah, ada tiga. Yang pertama, noun clause. Noun clause adalah sub clause yang berfungsi atau berperan sebagai kata benda atau noun, kata benda noun. Nah, fungsi utama kata benda dalam kalimat itu adalah sebagai subjek ataupun objek. Nah, baik objek kata kerja maupun objek preposisi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. That day Alexander Mundong is clear. Bahwa Jen itu menyukai pekerjaan barunya sudah jelas. That Jen like Mel Yuzo itu merupakan clause yang merupakan sebagai subjek yang verbnya itu is. Pola noun clause ini konektor, subjek, dan verb. Nah, kalimat berikut I don't know what Jen like. Saya tidak tahu apa yang Jen sukai. What Jen like ini noun clause yang menjadi objek dari verb know. Nah, polanya konektor, subjek, dan verb. Kalimat selanjutnya, I'm not interested in what Jen like. Saya tidak tertarik pada apa yang Jen sukai. Nah, clause what Jen likes ini noun clause yang menjadi object of the position, objek dari preposisi in. Nah, polanya konektor, subjek, dan verb. Selain berpola konektor, subjek, verb, seperti ketiga kalimat ini, noun clause juga bisa berpola konektor, verb. Nah, setelah konektor lalu diikuti verb.
karena konektor noun clause itu juga berperan sebagai subjek klausa. Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. I want to know who stole his car. Saya tidak ingin tahu siapa yang mencuri mobilnya. Whose is car ini noun clause yang menjadi objek dari verb know. Ya, polanya adalah konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya stole. Kalimat berikutnya, what is wrong is the question. Yang salah adalah sebuah pertanyaannya. What is wrong adalah noun clause yang menjadi subjek. Verbnya adalah is. Pola noun clause ini konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti oleh verbnya is. Kesimpulannya, kalau kalian perhatikan, noun clause ini memiliki dua pola, bisa berpola konektor subjek verb seperti contoh kalimat ini sebelumnya, atau konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya. Berikut adalah beberapa konektor yang sering digunakan dalam noun clause. Ada that dimakan dengan bahwa artinya, atau juga that ini tidak memiliki arti. Kemudian whether dan if yang bermakna apakah. Dan terakhir question word, kata tanya pertanyaan seperti who, what apa, which yang mana, whom siapa, when kapan, where di mana, whose milik siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, question word ini bisa ditambah akhiran ever yang bernama pun atau saja, kecuali whose dan why. Whoever siapapun atau siapa saja, whatever apapun, whichever yang manapun, whenever kapanpun, wherever dimanapun, dan however bagaimanapun. Nah, subclause berikutnya adalah adjective clause. Adjective clause itu adalah subclause yang berperan atau berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Fungsi utama adjektif ini adalah menjelaskan atau memberikan informasi tambahan terhadap kata benda atau noun. Pada kalimat I like the boy itu ada mandate bersama which you coordinated, ini adjective clause yang menjelaskan noun book. Nah, pola adjective clause ini adalah konektor, subjek, dan verb. Kalau diterjemahkan kalimat ini itu artinya saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Nah, jadi konektor which ini dalam bahasa Indonesia itu yang. Nah, contoh lain misalnya nih, the book which recommended which interested. Nah, buku yang kamu rekomendasikan menarik. Adjective clause which you recommended ini menjelaskan noun verb. Nah, polanya itu sama dengan kalimat sebelumnya, yaitu konektor subjek dan verb ya. Nah, kalau diperhatikan adjective clause ini diletakkan langsung setelah kata yang dijelaskan. Nah, kata yang dijelaskan itu baik yang dijelaskan di posisi subjek seperti kalimat yang ini, ataupun di posisi objek seperti kalimat yang pertama. Nah, selain yang berpola konektor subjek verb, adjective clause juga bisa berpola konektor sekaligus juga sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut ini. I thank the man who helped me. Saya berterima kasih kepada lelaki yang telah menolong saya. Adjective clause who helped me ini menjelaskan noun sebelumnya, yaitu man. Nah, polanya konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya how. Mungkin sahabat bertanya-tanya kenapa kalimat yang pertama dan yang kedua itu pakai which, sedangkan yang ketiga pakai who. Nah,
sebenarnya itu cukup mudah. Kalau kata yang dijelaskan atau kata yang terletak sebelum konektor adalah benda seperti book, maka biasanya kita pakai konektor which. Ya. Kalau kata yang dijelaskan atau yang terletak sebelum konektor adalah orang, maka dipakai konektor who. Kalau sudah. Terus berikut adalah beberapa adjective clause connector yang sering digunakan bila menggantikan atau menjelaskan orang, itu pakai who atau whom. Cuman kalau who itu biasanya diikuti verb, sedangkan whom diikuti oleh subjek dan verb. Nah, bila menggantikan atau menjelaskan benda, kita pakai which. Setelah which bisa langsung diikuti verb atau bisa subjek dan verb. Adapun dan itu paling fleksibel, bisa menggantikan menjelaskan orang ataupun benda. Dan itu emang sangat fleksibel, bisa kemana-mana, bisa mengganti whom dan which. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia konektor whom, which, dan that ini artinya sama ya, bisa diterjemahkan dengan makna yang. Sabuk clause yang terakhir adalah adverb clause. Adverb clause adalah sabuk clause yang berperan atau berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Fungsi utama adverb adalah menjelaskan kata kerja atau verb. Adverb juga bisa menjelaskan kata lain selain noun atau kata benda, karena yang menjelaskan noun itu merupakan adjective. Lebih jelasnya tentang fungsi adjective dan adverb bisa sahabat cek video Bian Pintar, bisa sahabat cek lagi video-video yang telah menyebar. Perlu diingat, adverb clause itu menunjukkan suatu gasan tertentu seperti waktu, bab akibat, kontras, syarat, dan lain-lain banyaknya, tergantung dari konektor yang digunakan. Coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. I will leave before she come. Saya akan pergi sebelum dia datang. Before she come adalah adverb clause yang menunjukkan hubungan waktu atau time. Nah, polanya itu adalah konektor subjek dan verb. Kalimat berikutnya, because he was sleepy, he want to bed. Karena mengantuk dia pergi tidur. Because he was sleepy adalah adverb clause yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Because he was sleepy itu merupakan sebab dari tindakan he went to bed. Nah, pola adverb clause ini adalah konektor subjek dan verb. Selain hubungan waktu dan sebab akibat, adverb clause juga bisa menunjukkan gagasan lainnya, seperti dalam contoh, although the car is full, it's not the war. Meskipun mobil tua, mobil tersebut masih berjalan dengan baik. Although the car is full, ini adalah adverb clause yang menunjukkan makna kontras. Polanya adalah konektor, subjek, dan verb. Contoh lainnya, you will get good grades if you study. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus jika kamu belajar sungguh-sungguh. Ini study itu merupakan adverb clause yang menunjukkan makna syarat. You will get good grades ini hanya bisa jadi jika syaratnya if you study ini terpenuhi. Pola adverb clause ini adalah konektor, subjek, dan verb. Nah, kalau kita perhatikan, pola adverb clause ini biasanya hanya konektor, subjek, dan verb. Beda dengan noun clause dan adjective clause yang selain berpola konektor subjek verb juga berpola konektor verb, karena konektornya berperan sebagai subjek sub clause. Meskipun demikian, adverb clause ini yang diperpendek dengan resus adverb clause bisa berpola konektor verb dengan syarat verb yang digunakan itu verb ring atau verb 3, bukan verb 1 ataupun verb 2 seperti dalam noun clause dan adjective clause. Nah, untuk penjelasan lebih detail berikut
berikut adalah konektor adverb clause. Nah, konektor yang menunjukkan hubungan waktu di antaranya after setelah, before sebelum, as ketika, as long as selama, as long as segala setelah, by the time menjelang saat, once pernah, since sejak, until hingga atau sampai, when ketika, whenever kapanpun, while sambil atau saat. Nah, berikutnya yang menunjukkan hubungan sebab ataupun sebab akibat antara lain because, since, as, dan in a special yang bermakna karena ataupun sebab, dan now that yang bersinonim dengan because now, karena sekarang. Nah, selanjutnya konektor yang menunjukkan hubungan kontras. Di antaranya although, even though, dan though yang bermakna meskipun ataupun walaupun, dan while serta whereas yang bermakna sedangkan. Berikutnya konektor yang menunjukkan hubungan syarat antara lain if jika, unless jika tidak, atau kecuali jika, in case kalau atau barangkali, provided dan providing maknanya yang sama, asalkan atau asal saja, whether or not atau apakah atau tidak, even if bahkan jika, dan only if hanya jika. Nah, posisi subject clause atau anak kalimat, ya, perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, before he goes with the door, she quickly closely. Sebelum dia menggapai pintu, dengan cepat dia menutupnya. Nah, si quickly close it ini meng-close atau induk kalimat, dan before he with the door ini sub-clause atau anak kalimat yang diawali oleh adverb clause connector before, sebelum waktu. Jadi sub-clause ini letaknya sebelum main clause, yang biasanya dipakai koma, biar sub-clause itu diletakkan di awal kalimat. Thanks for watching. Mudah-mudahan video saya ini dapat bermanfaat, dan mungkin dan hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai verb clause, noun clause, dan adverb clause, yang dimana ketiga itu merupakan sub clause, dan ketiganya itu memiliki perbedaan. Mungkin hanya itu yang saya ketahui mengenai perbedaan tersebut. Apabila kurang puas, kalian bisa bertanya-tanya lagi kepada yang lebih ahlinya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.